Lur, selamat datang di Ngalor Ngelbu Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Mandi masih pakai gayung, aku dong pakai sendok. Kali ini kita akan mengalor sequel dari film Anaconda, yaitu Anaconda's The Hunt for the Blood Orchid tahun 2004. Bukan hanya satu atau dua anaconda, tapi ada banyak dan jauh lebih besar. Ditambah lagi ada banyak hewan-hewan liar yang lainnya. Bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang melakukan ekspedisi ke Borneo, Kalimantan untuk mencari bunga anggrek darah yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan memperpanjang umur. Kesalahan, nyari bunga di Kalimantan, namanya nyari mati ente. Seperti biasa kita abantun dulu ya kan. Cak Jumadi potong rambut, monggo sekecaken. But, jembatan layang. Di hutan Kalimantan, suku pedalaman sedang memburu harimau, tapi ular raksasa anaconda juga sedang memburu suku-suku tersebut. Di New York, sekelompok ilmuwan yaitu Jack dan Michelle sedang mempresentasikan hasil penelitian dari asistennya Sam kepada perusahaan farmasi Waxel Hall yang akan mendanai ekspedisi mereka. Perinia immortalis, bunga anggrek darah yang hanya mekar dalam waktu 2 minggu setiap 7 tahun di dalam hutan Borneo, Kalimantan. Bunga ini bisa menyembuhkan beragam penyakit dan memanjangkan umur manusia. Dan karena sampel yang dimiliki tidak banyak, mereka harus mengambil lebih banyak lagi. Ekspedisi mereka pun akhirnya disetujui. Sampailah mereka di Provinsi Padrang, Borneo, Kalimantan. Perwakilan perusahaan Waxel yaitu Gil tidak bisa mendapatkan kapal karena semua kapten kapal tidak mau mengambil resiko untuk berlayar saat musim hujan. Sam pun memiliki informasi kapten kapal yang mau berangkat kapan saja asalkan cuannya cocok. Mereka pun bertemu dengan Tren, rekan sang kapten. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Sungai. Jack berani membayar $25.000, tapi sang kapten Bill bilang ingin dibayar $50.000. Karena tidak ada lagi pilihan yang lain, mereka pun akhirnya setuju. Mohon maaf, kapalnya biasa aja dong. Lalu datanglah Cole sebagai penasihat ekspedisi dan juga Dr. Ben. Lalu kapal pun diberangkatkan. Anggrek darah sebelumnya ditemukan di tepi sungai Mandranang dan akan memakan waktu 3 hari mencapai lokasi tersebut jika cuacanya baik. Cole berhasil menemukan rute tercepat meskipun dalam kondisi yang buruk seperti saat ini. Bill berjanji akan mengantar mereka dengan aman dan tepat waktu. Lalu ketika Gil melihat seisi kapal, ternyata itu monyet peliharaan Bill bernama Kong. Karena perjalanan semakin jauh, sinyal telepon juga mulai menghilang. Ben yang naksir sama Sam terus menggodanya. Sam ternyata dulunya adalah murid Jack, sampai akhirnya dia direkrut ke perusahaan milik Jack. Saat makan malam, Kong tidak diperbolehkan mengambil pisang karena dia sudah makan. Kong pun pergi mengambil buah di pohon dekat kapal, dan karena Kong ketinggalan, dia berusaha menyusul. Sampai akhirnya keesokan paginya saat Gil mencoba mencari sinyal, dia terjatuh ke sungai. Bill pun mencoba menolongnya. Lalu tiba-tiba menang dong lawan buaya, luar biasa. Luka di tangan Gil sudah dijahit Ben. Ketika mereka membicarakan betapa penting dan mahalnya penelitian ini, Kong tiba-tiba datang dengan wajah yang sangat ketakutan.
Meskipun penelitian ini belum pernah dicoba ke manusia, tapi Jack sangat yakin percobaan ini akan berhasil. Lalu Bill ingin berbicara sebentar dengan Jack. Bill mengatakan jalur yang akan mereka tempuh airnya sangat tinggi. Mereka bisa memutar arah tapi akan memakan waktu 2 hari. Jack tidak mau karena waktu mereka sangat terbatas. Bill pun ingin tambahan uang $50.000 jika Jack ingin melewati jalur tersebut. Jack akhirnya setuju. Sungai benar-benar banjir dan banyak sampah di mana-mana. Lalu setir kapal mereka rusak, padahal kapal harus segera belok di tikungan selanjutnya. Bill mencoba berbagai cara agar setir bisa bekerja kembali, tapi baling-baling akhirnya juga rusak. Tikungan pun sudah terlewati dan air terjun sudah menunggu mereka. Come on, baby. Everybody, hang on! Hang on to what? Kapal Bill tenggelam. Mereka semua berenang ke tepian dan terlihat anaconda yang berenang di belakang Sam. Hanya ada peta, sedikit air, dan sebuah telepon yang bisa mereka bawa. Bill berjanji akan membawa mereka sampai ke tujuan. Dia mempunyai teman bernama Livingston yang berada di dekat sana dan akan memintanya menjemput mereka di Nagarok. Butuh waktu 10 jam melewati hutan untuk sampai di tempat tersebut. Mereka bisa saja menunggu patrol sungai, tapi itu akan memakan waktu berhari-hari. Bill menelpon Livingston untuk meminta pertolongannya dan setuju jika harus membayar $5.000. Perjalanan yang sesungguhnya pun dimulai. I might die of a heat stroke. Dalam perjalanan, Dr. Ben masih terus mencoba mengambil hati Sam. Mereka pun melihat rawa yang sangat besar dan harus melewatinya agar mempersingkat waktu. Keliru, pilihan yang sangat keliru. Di dalam rawa, Cole merasakan ada makhluk hidup yang menyentuh kakinya. Dan ketika Ben menakut-nakuti Gil, Stop it. Anaconda telah memakan Ben. Mereka semua sangat ketakutan, terutama Cole. Jack menenangkan Cole karena dia semakin membuat semua orang menjadi panik. Bill bilang bahwa Anaconda tadi tidak akan kembali dalam waktu 1 minggu karena dia mencerna makanan sebesar itu. Mereka harus segera sampai di perahu Livingston agar bisa aman. Gil tidak ingin ekspedisi ini dilanjutkan karena sudah ada 1 nyawa yang hilang. Tapi Jack tidak mau karena anggrek darah hanya tumbuh 7 tahun sekali dan banyak uang yang dipertaruhkan. Sam pun menyarankan mereka untuk segera ke kapal dan membicarakan keputusannya di sana. Bill menahan Jack dan mengatakan jika dia tidak akan melanjutkan ekspedisi ini demi keselamatan banyak orang, karena dia tidak menjamin Anaconda tadi tidak akan kembali lagi. Bill bilang ke Sam bahwa dia merasa bersalah telah menerima tambahan uang dari Jack untuk melalui jalur yang berbahaya. Lalu terlihat ada sesuatu di leher belakang Cole yang ternyata... What is it? What is it? Bukan hanya lintah raksasa, tapi juga ada laba-laba batu di sepatu Michelle. Gigitannya akan membuat lumpuh selama 2 hari. Jack pun mengambilnya karena mungkin bisa dijual mahal. Di lain tempat, Livingston tiba-tiba diserang oleh Anaconda. Mereka mengira kapal meledak karena Livingston habis ngamer. Mereka pun mencari barang-barang yang berguna, tapi sayangnya tidak ada telepon yang mereka temukan. Trent bilang jika masih ada suku Lopex di daerah sana, suku yang gemar berburu, dan mungkin mereka bisa meminjam perahu milik suku Lopex. Mereka sudah sangat kelaparan dan tiba-tiba mayat Livingston jatuh di hadapan mereka. Bill bilang Anaconda itu memuntahkan Livingston karena dia merasa terancam dan tentunya akan kembali mencari mangsa. Livingston bukan dimakan Anaconda yang sama, melainkan Anaconda yang lainnya. Karena saat itu adalah musim kawin ular, di mana para jantan yang mencium bau panas betina akan mendatanginya dari segala penjuru hutan. Mampus nggak tuh ya? Dan malam pertama akan dilakukan di satu lubang yang besar. Jadi malam pertamanya ini ramean gitu lur. Mereka pun sampai di kediaman suku Lopex dan di sana ada mayat ular dengan tubuh manusia di dalamnya. Perahu ternyata sudah dibawa pergi suku Lopex untuk menyelamatkan diri. Bill pun berencana membuat rakit di sana.
Tanpa sengaja Jack menemukan bunga anggrek darah tumbuh di sana. Jack pun menyadari anaconda selalu mengonsumsi bunga Perinia immortalis. Dan itulah alasannya kenapa anaconda bisa hidup lebih lama dan otomatis ukurannya terus membesar. Anggrek darah ditemukan di tepi sungai Mandranang dan itu di sekitar tikungan berikutnya. Tapi Gil ingin ekspedisi ini dibatalkan dan segera pergi ke Kota Baru, kabupaten yang aman di Kalimantan. Dan sayangnya semua orang setuju dengan Gil, bahkan termasuk Sam, karena mereka tidak ingin masuk ke dalam hutan lagi dan membahayakan nyawa mereka. Jack tetap ngotot bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Bisa jadi dalam 7 tahun ke depan para petani sudah membuang bunga tersebut, tapi mereka semua tetap tidak mau mengambil resiko tersebut. Sam pun mendatangi Bill untuk ngajak ngobrol. Halus Mbak Sam. Ternyata Bill dulunya adalah mantan pasukan khusus. Karena Bill melakukan suatu kesalahan, dia memutuskan keluar dari militer lalu membeli kapal Bloody Mary dan memulai hidup yang baru. Mitchell yang sedang mencari kaos kaki menemukan pistol dan telepon milik Livingston yang ternyata disembunyikan oleh Jack di dalam tasnya. Jack menyembunyikannya karena tidak ingin mereka menelpon bantuan dan mengakhiri ekspedisi ini. Tapi Mitchell sudah tidak mempedulikan uang, dia hanya ingin hidup. Lalu tiba-tiba Jack pun mendatangi yang lainnya karena rakit sudah selesai. Sam yang merasa curiga mendatangi Mitchell yang ternyata sudah lumpuh. Lalu anaconda pun datang. What did you do to him, Jack? Ketika mereka kembali, Jack sudah mengambil rakitnya untuk pergi ke tepi sungai Mandranang. Sam memiliki rencana memotong jalan melewati hutan untuk mengambil rakitnya kembali dan menangkap Jack, tepat di lokasi tumbuhnya anggrek darah. Karena banyak anaconda di area sana, mereka pun lari sekencang-kencangnya dan akhirnya terpeleset jatuh ke dalam gua. Cole pun terpisah dari rombongan. Saat mencari jalan, tren jatuh ke dalam lubang dan anaconda pun memakannya. Tren? Cole berhasil menyusul, tapi anaconda sudah ada di belakang mereka. Come on, man. That's what I'm talking about, Sam. I was like Sam with the samurai axe. Banyakan bacot sih. Ketika Cole akan dimakan, Bill berhasil membunuh anaconda itu. Sam memberikan bantuan pernafasan ke Cole dan cara ini berhasil. Cole masih selamat dan keenakan. Jack sudah menepi dan akhirnya dia menemukan Perinia immortalis, bunga anggrek darah. Bill, Cole, Gil, dan Sam juga sudah sampai di sana dan akan mengambil rakitnya. Tapi Jack sudah tahu rencana mereka dan menembak Bill yang akan melawan. Jack memaksa mereka untuk mengambil anggrek darahnya. Bill pun dilumpuhkan dan Cole diikat agar tidak ada yang bisa melawannya. Ternyata di dalam lubang itu para anaconda sedang pesta bujang. Sam dipaksa mengambil anggrek darah yang banyak tumbuh di tepian lubang tersebut. Bunga sudah diambil, tapi karena kaki Sam tersangkut, Jack meminta Sam melemparkan tasnya. Throw me the pack. Drop the gun! Jack yang melihat bunga itu tersangkut akan mengambilnya. Di saat yang sama, Sam berusaha melepaskan kakinya yang tersangkut. Lalu yang terjadi...
Sam berhasil diselamatkan, tapi ada satu ular yang mengikutinya dan menggigit bahan bakar yang dibawa Gale. Dan akhirnya... Karena tembakan Cole, semua ular berhasil tertimbun batu. Dengan menggunakan rakit, mereka berempat menyelamatkan diri ke kota baru. You two look like you made up. He's not so bad. See, we got this shortcut right up. Buyar, daripada nyari bunga di Kalimantan, mendingan ente nyari ridho Tuhan. Faktanya film ini mengambil lokasi syuting bukan di Kalimantan, melainkan sebagian besar di Fiji. Dan di Kalimantan menurut penelitian gak ada anaconda. Anaconda hanya ada di Amerika Selatan sepanjang sungai Amazon. Ukurannya juga yang gak gede-gede banget lur. Ya intinya ini buat ngambil hatinya orang Indonesia aja. Seenggaknya aktor Karyen yang memerankan Trent sebagai orang Indonesia beberapa kali ngomong bahasa Indonesia. Meskipun logatnya ya begitu. Kayak pas bilang laba-laba batu. Apa? Laba-laba batu, laba-laba. Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun sekali dan sampai ketemu lagi.